Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang memberi taufik kepada kita sekalian sehingga kita bisa melanjutkan pembacaan dari kitab Bahjatu Qulubil Abrari wa Qurratu Uyunil Akhyari fi syarhi Jawami'il Akhbari karya Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kitab yang berisi penjabaran dari 99 hadis pilihan, hadis-hadis yang merupakan kaidah-kaidah di dalam agama kita. Sekarang kita masuk hadis yang ke-9. Qala rahimahullah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in biqadarin, segala sesuatu dengan qadar, takdir, hattal ajzu wal kaisu, sampai kelemahan dan kecerdasan. Hadis riwayat Muslim. Qala As-Sa'di rahimahullah, hadzal hadits mutadamminun li aslin azim. Hadis ini mengandung pokok yang agung dari pokok-pokok iman yang 6. Wa huwa al-iman bil qadar, yaitu iman kepada qadar yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Baik buruk ditinjau dari akibatnya, manis dan pahit ditinjau dari rasanya ketika terjadi. Ammihi wa khasihi, umum maupun khusus. Jadi takdir untuk pribadi atau untuk keumuman banyak orang. Sabiqihi wa lahiqihi, yang mendahului maupun yang mengikuti. Bi an ya'tarifa, yaitu hendaknya mengetahui, al-abdu, seorang hamba mengakui, anna ilmallahi muhitun bi kulli syai', bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi iman kepada takdir itu diawali dari seorang hamba mengakui, meyakini bahwa ilmu Allah meliputi apa? Segala sesuatu. Wa annahu alima a'malal ibadi khairaha wa syarraha, Allah mengetahui amal-amal hamba semua, yang baik dan yang buruk. Wa alima jami'a umurihim wa ahwalihim, Allah mengetahui seluruh urusan dan perkara mereka, keadaan mereka. Wa kataba dzalika fil lauhil mahfudzi, setelah kita meyakini ilmu Allah, berikutnya apa? Meyakini bahwa Allah menulis semua itu di lauhil mahfud, papan yang terjaga. Seperti dalam firman-Nya, alam ta'lam, apakah kamu tidak tahu, annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, bahwa Allah mengetahui apapun yang di langit dan di bumi. Ini dalil akan ilmu Allah, Allah mengetahui semuanya. Inna dzalika fi kitab, semua itu dalam kitab, dalam catatan. Ini dalil adanya penulisan Lauhul Mahfud. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan itu bagi Allah sangat mudah. Enggak ada yang sulit bagi Allah untuk menetapkan takdir. Surat Al-Hajj ayat 70. Kemudian sungguhnya Allah merealisasikan takdir-takdir ini pada waktu-waktunya.
sesuai dengan takdirnya. Bihasabi ma taqtadihi hikmatuh, sesuai dengan tuntutan hikmahnya dan kehendaknya. Yang keduanya mencakup segala sesuatu, apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Jadi semua takdir Allah realisasikan pada waktunya yang tepat sesuai dengan hikmahnya. Ya, hikmah itu melakukan sesuatu, menempatkan sesuatu pada tempatnya, tepat tempatnya, tepat waktunya, tepat kejadiannya, ukurannya. Itulah hikmah. Jadi semua takdir Allah mengandung apa? Hikmah. Hikmah artinya tepat. Kemudian juga mengandung apa? Kehendak Allah Ta'ala. Jadi tidak mungkin terjadi tanpa kehendak Allah. Nah, ini rukun iman kepada takdir yang ketiga ya. Setelah pertama tadi ilmu, kemudian yang kedua penulisan, yang ketiga masyiah. Tidak ada takdir tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian asyamilatani lil khalqi wal amri, dan kehendak Allah serta hikmah Allah juga mencakup untuk penciptaan dan perintah. Penciptaan ma'ruf ya, menciptakan makhluk. Amr itu perintah atau urusan. Jadi setelah Allah ciptakan, makhluknya itu berbuat, melakukan segala hal itu berdasarkan apa? Amr, perintah Allah Ta'ala. Wa nau ma'adzalika, dan bahwasanya Allah bersama itu, wa ma khalqihi lil ibadi wa af'alihim wa sifatihim, dan bersama dengan penciptaan Allah terhadap hamba dan penciptaan Allah terhadap perbuatan hamba dan sifat-sifat hamba, semua itu diciptakan oleh Allah. Faqad a'tahum qudratan wa iradatan, maka sungguh Allah juga memberi kepada hamba-hamba itu kemampuan dan kemauan. Jadi tidak sekedar takdir doang tanpa kemampuan dan kemauan. Taqa'u biha af'aluhum, yang terjadi dengan kemampuan dan kemauan itu perbuatan-perbuatan hamba sesuai dengan pilihan-pilihannya. Pilihan itu kemauan tadi. Jadi karena hamba punya kemauan, maka hamba memiliki pilihan. Mau kan sama dengan milih ya. Mau A atau mau B, milih A atau milih B gitu. Jadi pilihan. Lam yujbirhum 'alaiha, Allah enggak memaksa mereka untuk berbuat perbuatannya itu. Wa huwal ladzi khalaqa qudratahum wa masyiatahum, dan dialah Allah yang menciptakan kemampuan mereka dan kemauan mereka. Karena Allah yang menciptakan itu, maka apa? Maka berarti Allah lah yang menciptakan perbuatan mereka. Karena tidak ada perbuatan tanpa kemampuan dan kemauan. Tidak ada perbuatan tanpa kemauan dan kemampuan. Wa khaliqus sabab at-tami khaliqun lil musabbab, maka pencipta sebab yang sempurna dialah hakikatnya pencipta bagi akibatnya, musabbab. Makanya Allah disebut menciptakan perbuatan hamba. Walaupun yang melakukan itu hamba secara langsung, tapi secara tidak langsung Allah lah penciptanya. Secara tidak langsung Allah lah penciptanya. Kemudian fa'aluhum wa aqwaluhum, maka perbuatan mereka dan perkataan mereka taqa'u bi qudratihim wa masyiatihim, terjadi karena kemampuan dan kemauan mereka. Allataini khalaqahumallahu fihim, yang Allah ciptakan keduanya pada mereka. Kama khalaqa baqiyata aqwahum, sebagaimana Allah juga menciptakan sisa dari kekuatan mereka. Kekuatan itu potensi, energi semua. Itu Allah yang menciptakan.
ya baik yang zahir maupun yang batin. Akan tetapi Allah Ta'ala memudahkan semua lima khuliqalahu berdasarkan apa yang dia diciptakan untuknya. Jadi kalau orang itu diciptakan untuk menghuni surga, Allah mudahkan untuk berbuat amalan surga. Yang diciptakan untuk masuk neraka, dimudahkan untuk berbuat amalan ahli neraka. Faman wajjaha qasdahu li rabbih, maka siapa yang mengarahkan keinginannya, niatnya untuk Rabbnya, habbaba ilaihil iman, maka Allah akan membuat cinta kepadanya kepada keimanan. Allah membuatnya cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qalbi, dan Allah menghiasi iman itu di dalam hatinya. Wa karraha ilaihil kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah membuat benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Wa ja'alahu minar rasyidin, Allah jadikan dia termasuk orang-orang yang terbimbing. Fatammat alaihi ni'amullahi min kulli wajhin, maka sempurnalah atasnya nikmat-nikmat Allah dari segala sisi. Jadi siapa yang mengarahkan niatnya untuk Allah semata, itu akibatnya luar biasa. Jadi diawali dari apa? Kehendak kita, keinginan kita hidup untuk siapa gitu. Kita target hidup untuk apa? Kalau kita benar mengarahkan niat kita untuk Allah, jujur dalam hal itu, serius dalam hal itu, maksimal dalam hal itu, Allah akan buat hamba itu mencintai iman. Allah akan jadikan iman itu menghiasi hatinya. Kemudian Allah akan buat dia membenci kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, kesyirikan, kemunafikan dan seterusnya dari kemungkaran. Kemudian setelah itu Allah akan jadikan dia termasuk orang-orang yang terbimbing. Terbimbing itu artinya mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang diberi taufik sehingga terbimbing. Kemudian berikutnya dengan itu semua maka sempurnalah nikmat Allah atas hamba dari segala sisi. Jadi kesempurnaan nikmat itu kayak gitu. Nikmat tidak sempurna kalau kita masih mencintai maksiat. Nikmat tidak sempurna kalau kita belum mencintai iman dan terhiasi iman di dalam hati kita. Jadi hati masih melihat keindahan-keindahan selain iman, itu berarti nikmat belum sempurna. Kita kalau masih melihat maksiat itu indah, melihat dunia itu indah, berarti memang iman belum sempurna, sehingga nikmat belum sempurna. Kesempurnaan nikmat Allah Ta'ala yang akan dirasakan oleh hamba sebagai kebahagiaan yang hakiki ketika hamba itu meraih keimanan yang sempurna. Waman wajjaha wajhahu li ghairillah, sebaliknya siapa yang mengarahkan wajahnya kepada selain Allah. Kepada selain Allah berarti kepada makhluk. Dan makhluk itulah dunia ya. Karena kita akhirat belum sampai, sekarang masih di dunia. Maka seluruh makhluk ya yang bisa kita arahkan ya, bisa manusia arahkan keinginannya kepadanya ya dunia ini. Maka siapa yang mengarahkan wajahnya kepada dunia, pernak-pernik dunia, serba-serbi dunia, segala sesuatu pun yang berkaitan dengan dunia yang ada di dunia, bal tawalla aduwahu syaitan, bahkan mengarah kepada musuh Allah yaitu setan. Jadi orang kalau udah menghindarkan wajahnya dari Allah, mengarahkan wajahnya kepada selain Allah, otomatis akan mengarah kepada musuh Allah, setan. Orang yang enggak mencintai iman otomatis cinta apa? Kekufuran. Orang yang enggak cinta ketaatan pasti cinta kemaksiatan. Orang yang enggak mencintai as-sunnah pasti mencintai bid'ah. Orang yang enggak mencintai kejujuran pasti mencintai kemunafikan. Begitu seterusnya. Maka cintailah kebaikan-kebaikan. Jangan cuma cinta produk-produk Indonesia gitu. Cintailah kebaikan. Karena percuma orang mencintai
produk dalam negeri atau luar negeri, karena itu semuanya dunia. Cintailah apa? Iman. Cintailah kebaikan, cintailah amal soleh. Maka kalau Anda betul mencintai itu semua dengan maksimal, berarti Anda mengarahkan wajah Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengarahkan niat Anda, hati Anda menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang sudah mengarahkan pada wajahnya kepada selain Allah, berarti dia akan menuju kepada setan. Lam yuyassirhu lihadil umur. Pasti Allah tidak akan memudahkan baginya semua urusan ini. Yang tadi cinta iman dihiasi dalam dadanya, dia benci kekufuran, enggak akan dimudahkan. Sulit semua itu terjadi. Karena hamba sudah mengarahkan hatinya kepada selain Allah. Maka itu taufik itu semua dari hati kita sebenarnya gitu. Kita mau menerima taufik atau enggak? Kan soal mengarahkan hati kan mudah gitu loh, enggak pakai biaya. Coba hatimu mengarah kemana gitu. Kalau hatimu mengarah ke Allah, Allah akan buka semua pintu kebaikan. Kalau hatimu mengarah kepada makhluk, maka Allah akan tutup segala kebaikan. Wa'lamu anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah Allah itu bisa menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Dia pengen kebaikan, dihalangi oleh Allah. Karena waktu datang hidayah dia enggak sambut ya. Naudzubillahi min dzalik. Bal walahullahu ma tawalla. Bahkan Allah simpangkan dia kepada apa yang dia sukai itu. Dia suka ke setan, ya udah Allah simpangkan makin cinta kepada setan. Makin cinta kepada dunia, makin cinta kepada nafsu. Wa khadalahu, dan Allah telantarkan dia. Allah tidak bimbing dia. Allah tidak peduli kepadanya, Allah tidak menjaganya. Itu berat hidup kalau udah kayak gitu ya. Makanya kalau ada orang dinasihati susah, kok lebih memilih dosa daripada taat, lebih memilih dolim daripada adil dan sebagainya. Ini ada orang tipe seperti itu, nggak bisa dinasihati lagi. Ya udah, itu memang orang yang ditelantarkan oleh Allah. Kita mau paksa bagaimana tetap nggak bisa gitu. Kita hanya berusaha nasihat. Ya udah semampu kita itu gitu. Adapun merubah hatinya itu Allah yang ngatur. Ya, makanya jangan kemudian merasa gagal ya ketika kita menasihati orang kok nggak mau nurut. Ya udah, nggak gagal. Selama kita maksimal berjuang membela agama Allah, selama kita maksimal menebarkan hidayah Allah, maka kita tidak dikatakan gagal. Wa wakalahu ila nafsihi. Kemudian Allah serahkan dirinya kepada dirinya sendiri. Sudah, Allah nggak urus dia. Mau sesat kek, mau selamat kek, terserah gitu. Naudzubillah min dzalik. Gimana rasanya kalau ditelantarkan Allah? Ditelantarkan orang tua ketika anak itu masih bayi aja udah kelabakan. Ya. Gimana kalau Allah yang menelantarkan gitu? Yang Maha Penyayang menelantarkan gitu. Naudzubillah min dzalik. Fadalla wa gawa. Dia pasti apa? Sesat dan menyimpang. Dolla dengan gawa itu sama-sama sesat tapi beda. Dolla itu sesat karena bodoh. Kalau gawa sesat padahal udah punya ilmu. Ini lebih buruk. Gawa lebih buruk. Gawa itu kayak orang Yahud. Kalau dolla seperti orang Nasoro. Lawannya dolla ihtada, mendapatkan hidayah. Lawannya gawa rasyada, ya, rasyad. Makanya tadi ada ja'alahu minar rasyidin. Allah menjadikannya termasuk orang-orang yang mendapatkan rasyad. Ar-rusdu. Ar-rusdu itu lawan dari al-ghayyu. Jadi kalau ar-rusdu itu, kalau al-ghayyu tadi apa? Sesat padahal punya ilmu. Kalau ar-rusdu itu orang yang selamat dengan ilmunya. Jadi mengamalkan ilmu. Orang kalau mengamalkan ilmu itu rasyid namanya. Kalau orang nggak mengamalkan ilmu namanya apa? Goyi. Goyi.
Kemudian walaysa lahu ala rabbih hujjah. Kemudian dia tidak punya argumen untuk menjawab pertanyaan Allah di akhirat, enggak punya jawaban. Fa innallaha a'tahu jami'al asbab. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kepadanya seluruh sebab-sebab. Allati yaqdiru biha 'alal hidayah. Yang dengan itu dia mampu untuk meraih hidayah. Allah beri mata, Allah beri telinga, Allah beri akal. Itu bisa untuk nangkep hidayah tuh. Tapi dia enggak pakai. Matanya ditutup, telinga ditutup, hatinya ditutup, akalnya ditutup. Ya hidayah enggak bakal masuk. Ya, nggak mau ngaji, nggak mau dengerin nasihat, dikasih nasihat malah membantah, itu nggak bakal dapat hidayah kalau begitu. Ya. Kemampuan sudah ada, ya, tapi hidayah tidak sampai kepadanya. Walakinahu ikhtara dalalah 'alal huda. Dia lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Jadi pilihan dia, sesat itu pilihan. Ya. Sebagaimana petunjuk juga pilihan. Kita mau milih jalan petunjuk atau milih jalan sesat. Fala yalumanna illa nafsah, maka dia jangan mencela kecuali dirinya sendiri nanti ketika sengsara, dunia maupun akhirat. Orang-orang yang meninggalkan hidayah pasti sengsara, cepat atau lambat. Allah Ta'ala berfirman, fariqan hada, sebagian Allah beri hidayah, wa fariqan haqqa alaihim ad-dalalah, tapi sebagian lagi telah tetap atas mereka kesesatan karena memilih jalan sesat. Innahum muttakhadhu asyayatina auliya, mereka telah menjadikan setan-setan sebagai pembimbing-pembimbing, ya, pemimpin-pemimpin min dunillah, selain Allah. Itulah orang sesat, karena kawannya siapa? Setan. Disuruh berteman dengan malaikat malah milih setan, disuruh berkumpul dengan orang soleh malah milih kumpul dengan penjahat. Kemudian Allah berfirman, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah. Allah memberi hidayah dengan Al-Qur'an, hidayah bayan. Man ittaba'a ridwanah, orang yang memang mengikuti ridha Allah. Dari awal hatinya pengen ridha Allah, maka Allah beri hidayah berupa apa? Ilmu terhadap Al-Qur'an, ilmu terhadap As-Sunnah. Mudah untuk datang ke pengajian. Kalau datang ke pengajian pun mudah untuk konsentrasi, fokus, sehingga mudah untuk faham. Nah itu karena apa? Karena memang dari dalam hatinya dia lebih memilih ridha Allah daripada ridha setan atau manusia. Ya, lebih memilih ridha Allah. Maka Allah buka pintu-pintu hidayah. Subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Ya, jadi mengikuti ridha Allah dan jalan-jalan keselamatan atau berupa jalan-jalan keselamatan. Ridha Allah itu jalan selamat. Wa yukhrijuhum minadz-dzulumat, kemudian Allah juga keluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan ilan nuri, kepada cahaya-cahaya dengan sebab Al-Qur'an. Biidnihi, dengan izin Allah, izin kauni. Wa yahdihim, dan Allah beri hidayah kepada mereka ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jalannya para nabi, ya, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Wa hadzal qadar ya'ti ala jami' ahwalil abdi, datang pada seluruh keadaan hamba. Jadi takdir itu terjadi pada segalanya, enggak cuma pada sebagian kemudian tidak sebagian yang lain. Makanya jangan mengatakan mungkin ini takdir. Udah terjadi jangan bilang mungkin. Semua sudah takdir Allah. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah mentakdirkan. Dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah lakukan. Jadi seluruh perbuatan atau keadaan hamba, af'alihi, perbuatannya, sifatihi wa sifatihi, dan sifatnya. Jadi sifat hamba pun takdir Allah. Ini kok sifatnya pemarah, takdir. Ini kok sifatnya pemaaf, takdir, ya. Jadi bersyukurlah kalau Allah mentakdirkan pada kita segala kebaikan, akhlak maupun perbuatan. Hatta al-ajzu wal kaisu, sampai kelemahan dan kecerdasan.
Jadi itu takdir. Ini orang kok bodoh banget, takdir. Ini orang kok cerdas banget, takdir. Ya. Makanya bersyukur kalau diberi kecerdasan oleh Allah. Dan mintalah kepada Allah kalau belum diberi kecerdasan sama Allah. Di takdir bisa berubah dengan doa. Karena doa itu sendiri takdir juga. Ya. Cuma Allah nggak akan mentakdirkan sesuatu tanpa sebab. Makanya orang bodoh jadi cerdas karena berdoa. Karena belajar. Jadi ada sebabnya gitu. Enggak tiba-tiba orang bodoh tiba-tiba jereng gitu langsung pintar gitu. Enggak ada. Ya, takdir Allah enggak seperti sulap. Enggak seperti sihir, enggak. Takdir Allah selalu bersama apa? Sebab. Dan sebabnya juga takdir. Sebagaimana doa bisa merubah takdir, usaha juga merubah takdir, sama ya. Sebab-sebab ya, sebab-sebab perubahan itu banyak. Wahuma al-wasfani al-mutadaddani. Ini al-ajzu wal-qais itu dua sifat yang berlawanan, saling membatalkan ya. Kalau ada yang satu, yang satunya pasti hilang. Alladzi yanalu bil awal minhuma, yang meraih dengan yang pertama dari keduanya tadi yaitu ajiz, wal ajiz al khaiba wal khusran. Akan apa? Seorang hamba meraih kerugian dan kerugian, sama. Khaibah dan khusran sama-sama rugi ya. Saya belum tahu bedanya. Pasti ada bedanya, cuma saya belum tahu. Rugi tapi rugi yang berbeda. Faqad khaba man hamala dulma. Contoh khaba yang bermakna rugi itu orang yang membawa kedoliman, itu disebut khaba, khaibah. Kalau khusran, innal insana lafi khusrin, manusia dalam kerugian karena tidak beriman atau tidak beramal soleh atau tidak berdakwah atau tidak berwasiat dalam sabar. Itu khusron. Kalau khoba, khaibah itu yang dolim. Jadi apa bedanya? Wallahu a'lam ya. Wasani, dan yang kedua yaitu kais, cerdas. Kais itu cerdas, kuat, cerdas. Al-jid, akan dihasilkan dari kais itu kesungguhan. Kalau orang cerdas akan bersungguh-sungguh. Fi ta'atin, sungguh-sungguh apa? Taat, bukan sungguh-sungguh maksiat. Taat kepada Ar-Rahman. Jadi orang bisa serius dalam hidup mentaati Allah itu karena kecerdasannya. Makanya kalau ada orang IQ-nya 200 tapi ahli maksiat, kalau definisi dalam Islam itu enggak cerdas. Ya. Jenius tapi maksiat itu enggak cerdas. Bodoh, ya, orang maksiat itu orang paling bodoh. Kenapa? Karena dia lebih memilih nikmat sementara dari nikmat abadi gitu kan. Kan bodoh banget itu. Kalau orang cerdas pasti mau berkorban, mengorbankan dunia yang fana untuk meraih kebahagiaan abadi selama-lamanya gitu. Itu orang cerdas. Bersungguh-sungguh dalam taat. Dia rela bercapek-capek, berletih-letih, berlelah-lelah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang di sungai surga. Itu orang cerdas. Kalau orang dungu, orang bodoh, idiot, kolot, itu orang yang bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Naudzubillah min dzalik. Wal murad huna, yang dimaksud di sini al-ajzul ladzi yulamu alaihil abdu, kelemahan yang hamba dicela atasnya. Karena kelemahan ada dua ya, ada lemah disengaja, ada lemah enggak disengaja. Kalau lemah disengaja itu yang tercela. Kalau lemah enggak disengaja, misalnya sakit, itu enggak dicela gitu. Kenapa kamu sholatnya kok enggak berdiri? Sakit. Ya enggak masalah. Karena memang lemah karena enggak disengaja gitu. Wa huwa adamul iradah. Jadi yang tercela di sini karena apa? Kelemahan yang karena tidak ada keinginan. Keinginannya lemah, cita-citanya lemah. Sehingga malas beramal gitu. Lemah itu. Itu lemah yang tercela. Malas beramal soleh,
malas menuntut ilmu. Itu kebanyakan manusia itu begitu. Itulah orang-orang yang tercela di sisi Allah Ta'ala. Sedikit orang mau semangat belajar, sedikit orang mau semangat beramal, lebih sedikit lagi semangat berdakwah, lebih sedikit lagi orang yang bersabar untuk istiqomah di atas semua itu. Sedikit, sangat sedikit. Ada orang semangat belajar tapi nggak istiqomah. Ada orang semangat belajar tapi nggak beramal. Ada orang semangat beramal tapi nggak semangat berdakwah. Ada orang semangat berdakwah tapi nggak istiqomah. Jadi yang paling beruntung adalah orang-orang yang kuat, kais. Kuat apanya? Irodahnya kuat itu, cita-citanya tinggi, tekadnya bulat, nggak lonjong. Wal murad huna al-ajzu ilam. Kemudian wahwal kasal tuh. Jadi tidak punya irodah, itulah malas. Jadi ajiz di sini ajiz yang bermakna kasal, malas. Kalau ajiz yang bermakna memang lemah dalam arti fisiknya lemah, itu tidak tercela. Tapi lemah di sini lemah hati, malas, itu yang tercela. La azza ladhi huwa adamul qudrah, bukan ajiz yang bermakna tidak ada kemampuan. Nah itu lemah fisik, itu enggak tercela. Kecuali lemah fisik karena dia tidak menjaga kesehatan, itu tercela karena enggak menjaga kesehatannya. Lemah fisik karena enggak olahraga, itu tercela karena enggak olahraganya gitu. Tapi kalau sakitnya enggak dia sengaja, sudah berusaha sehat tapi sakit, nah itu enggak tercela. Wa hadha huwa makna al-hadits al-akhir. Itulah makna hadis yang akhir, maksudnya bagian akhir dari hadis. Oh bukan akhir. Hadza makna hadis akhir. Ini makna hadis yang lain yaitu i'malu, beramallah, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena semuanya dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Jadi beramallah maksudnya jangan lemah gitu. Ya, jangan lemah. Harus beramal, jangan menyerah sebelum bertanding. Kalau orang malas itu kan udah menyerah sebelum bertanding. Wah saya nggak bisa, malas itu. Coba dulu sampai betul-betul nggak bisa gitu. Itu baru namanya cerdas. Itu orang yang kuat. Amma ahlu sa'adah, adapun orang yang berbahagia, fayuyassaruna li'amali sa'adah. Maka mereka akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal amalan bahagia, amalan yang mendatangkan kebahagiaan. Wadalika bikaisihim wa taufikihim, dan itu dengan kecerdasan mereka dan taufik untuk mereka, taufik dari Allah untuk mereka. Walutfullahi bihim, dan kelembutan Allah untuk mereka. Ya, Allah itu punya nama Latif, Maha lembut. Kelembutannya apa? Banyak. Di antara kelembutan adalah taufik. Kelembutan itu pemberian Allah kepada hamba yang sifatnya sangat rahasia. Itu kelembutan, dan hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang spesial. Itu kelembutan Allah Ta'ala. Makanya bersyukur kalau kita diberi kelembutan oleh Allah Ta'ala, atau diberi anugerah dari kelembutan Allah Ta'ala. Wal kayyisu wal ajizu. Kais itu sifatnya, kalau orangnya kayyis. Nah itu bedanya ya. Kais itu sifatnya, orang yang kais namanya kayyis. Nah, al-kayyis wal ajiz. Nah, ajiz itu orangnya kalau sifatnya ajiz, nggak pakai alif, ajiz. Itu sifat atau perbuatannya. Sedangkan orangnya ajiz. Maka kayyis dan ajiz huma al-madhkurani fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya yang disebutkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Al-kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu, adalah yang mengendalikan nafsunya. Untuk apa? Wa amila lima ba'dal maut, untuk beramal untuk setelah kematian. Jadi orang yang hidupnya memiliki tujuan setelah kematian, itu orang yang cerdas.
Sebaliknya ajiz, orang yang lemah, yang bodoh. Man atba'a nafsahu hawaha adalah orang yang mengikutkan nafsunya kepada keinginannya. Kalau cerdas apa? Mengendalikan nafsunya. Kalau bodoh, nafsunya diikutkan kepada keinginannya. Jadi kalau pengen apa diikuti aja. Itu orang bodoh. Pengen minum, pengen makan, pengen tidur, pengen malas, dah semua keinginannya dituruti. Itu orang bodoh. Wa tamanni 'alallahil amani. Ini lafaz ini sebagian ulama mendhaifkan ya. Dan berandai-andai terhadap Allah dengan perandai-andaian. Enggak, lafaz amani saja yang ada perselisihan, tapi wa tamanni 'alallah ini betul. Dan dia berandai-andai terhadap Allah. Cuma berandai-andai gitu, saya pengen surga, saya pengen ini, saya menghayal. Tamanna itu berkhayal. Jadi berhayal ampunan Allah, berhayal rahmat Allah, berhayal kemurahan Allah, berhayal nikmat Allah, berhayal rahmat semua. Semua dari Allah dikhayalkan doang tanpa ada apa? Tanpa ada kecerdasan pada dirinya untuk mengendalikan nafsunya. Jadi itulah ya perbedaan orang bahagia dengan orang sengsara. Orang bahagia itu mengendalikan nafsu, orang sengsara itu menuruti nafsu atau dengan kata lain dikendalikan nafsu. Jadi hidup itu cuma dua kemungkinan ya. Mengendalikan nafsu atau dikendalikan nafsu. Mengendalikan atau dikendalikan. Itulah hidup manusia terbagi dua. Hadis yang ke-10 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan, siapa yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man ittaba'ah, maka baginya pahala dari semisal pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya. Ya, kalau orang mengajak kepada sholat, kemudian ada 5 orang sholat gara-gara diajak sama dia, maka bagi dia pahala 5 orang sholat. Tapi bukan berarti menggugurkan kewajiban dia sendiri ya. Dia tetap sholat. Kalau dia nggak sholat, kufur. Dan kufur tidak bisa ditambal dengan pahala 5 orang sholat tadi, nggak bisa. Batal bahkan. Seluruh pahala batal kalau dia nggak sholat. Jadi dia beramal sendiri, tapi dia ngajak orang lain. Dia sendiri beramal dan sekaligus mengajak orang lain beramal. Maka semua orang yang terajak oleh ajakannya, semua akan dilipat gandakan itu amalnya dan akan ditimpakan atau diberikan kepada orang yang mengajak. Itulah keuntungan menjadi juru ajak ya. Orang yang suka ngajak-ngajak orang lain. Bahasa Arabnya da'i. Da'i artinya apa? Pengajak, bukan pengejek. Kalau orang yang suka ngajak dalam kebaikan ya maksudnya, itu orang yang beruntung. Kalau yang suka ngejek itu orang yang buntung. Jadi kita tugasnya itu berdakwah semua. Semua kita tuh punya tugas berdakwah, ngajak-ngajak orang kepada apa? Kebaikan. Dan semua mampu. Kalau cuma ngajak itu mampu. Yang enggak mampu mungkin ngajar, itu beda. Dakwah itu bisa bermakna ngajak, bisa bermakna ngajar. Kalau ngajar, taklim, nah itu butuh kemampuan. Tapi kalau cuma ngajak, iya butuh kemampuan, tapi kemampuan ngomong doang, ngomong sama nyeret gitu, itu ngajak namanya. Ya, semua orang bisa insya Allah. Atau nulis juga, sekedar nulis ayo sholat gitu kan, ajak WA gitu, ngajak gitu. Jadi ayo ngaji itu ngajak, siapa yang nggak bisa begitu? Ya, masih banyak kita menghilangkan potensi itu. Kita punya mulut nggak disyukuri untuk mengajak-ngajak orang lain pada kebaikan. Padahal itu pahalanya besar. Jadi hadis ini motivasi bagi kita semua untuk jangan membiarkan energi, potensi yang Allah berikan pada kita tanpa pahala. Padahal pahala orang ngajak itu banyak sekali. Kita sholat sendiri, ya udah pahala kita sendiri. Tapi kalau kita ngajak 1000 orang, 1.000.000 orang, 1.000.000 sholat kita dapatkan, pahalanya besar. Bahkan dari generasi ke generasi. Sekarang antum ngajaknya hari ini, detik ini,
ayo sholat misalnya, itu jadi status dan dibaca oleh orang 20 tahun kemudian kalau belum kiamat ya, saya nggak tahu kiamat kapan. Orang baca itu dan tertarik untuk melakukan sholat gara-gara baca itu misalnya. Antum tidur di kuburan, entah tidur entah ngapain lah, pokoknya di kuburan dapat kiriman pahala dari orang yang terajab oleh status antum. Coba rugi sekali kan orang nggak memanfaatkan status, nggak memanfaatkan medsos untuk berdakwah. Ini anjuran untuk semuanya. Ini zaman digital ya, zaman teknologi, mudah sekali untuk berbuat kebaikan sebenarnya. Sekaligus gampang juga untuk berbuat dosa. Dosa-dosa jariah juga banyak. Maka teruslah untuk sadar ya, menyadari, bangkit untuk berbuat baik semaksimal mungkin. Karena kalau kita tidak maksimal nanti menyesal. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang beramal itu sedikit pun. Enggak kayak MLM. Kalau MLM ngurangi ya. Kalau pahala enggak, pahala akan dilipat gandakan oleh Allah taala. Wa man da'a ila dhalalah, dan sebaliknya orang yang mengajak kepada kesesatan, mengajak maksiat, mengajak bid'ah, mengajak syirik, pokoknya semua kesesatan. Kana alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ah, maka baginya dosa semisal dengan dosa orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'an, dan itu pun enggak mengurangi dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadal hadis ini wa ma asbahahu minal ahadits, dan yang semisalnya dari hadis-hadis, fihil hathu ala da'wah ilal huda wal khair. Di dalamnya terdapat motivasi untuk berdakwah kepada petunjuk dan kebaikan. Kemudian juga fadlud da'i, keutamaan orang yang berdakwah. Wa tahdhir minad du'a ila dhalala, dan juga peringatan dari berdakwah kepada kesesatan. Wal ghayy, dan penyimpangan. Wa 'idhamu jurmi da'i wa 'uqubati, dan besarnya dosa orang yang menyeru kepada kesesatan dan juga hukumannya. Ya, jadi setelah hadis sebelumnya berbicara tentang takdir, jadi orang baik maupun orang buruk itu takdir. Berikutnya menyempurnakan kebaikan dengan cara apa? Mengajak orang lain untuk berbuat baik. Sekali merengkuh dayung bisa ratusan ribu pulau terlampaui. Itu orang yang mengajak kebaikan. Jadi antum kalau sholat sejuta kali pasti capek. Tapi kalau antum sholat sekali, kewajiban antum, dan ngajak sejuta orang sholat, pahala sejuta orang itu mengalir. Coba, keuntungan orang dakwah luar biasa. Rugi banget ya, kita nggak berdakwah itu rugi sekali. Kita nggak ngajak-ngajak orang lain itu rugi. Itu sholat contohnya. Dan amalan lain banyak. Ngajak orang ngaji. Orang ngaji jadi ngerti tauhid. Gara-gara ngerti tauhid terhindar dari kesyirikan. Berapa itu pahala orang terhindar dari kesyirikan? Dia menyelamatkan orang yang harusnya kekal di neraka, nggak jadi kekal di neraka gara-gara antum ajak ngaji. Itu luar biasa. Makanya jangan meremehkan ya kebaikan sekecil apapun. Sampai Nabi bilang meskipun hanya melemparkan senyum. Senyum itu kan sepele sekali sebenarnya. Nah, yang tidak sepele seperti ngajak kepada tauhid, ngajak kepada ngaji, itu luar biasa sebenarnya ya. Tapi masih malas kita untuk ngajak-ngajak orang untuk ngaji. Walaupun hanya di status, walaupun hanya di medsos, mudah itu. Silakan penuhi medsos antum dengan ajakan kebaikan. Jangan gentar, ya. Jangan takut, jangan minder dengan cemoohan orang mengatakan, ini orang sok suci, statusnya status dakwah, orangnya nggak mengamalkan misalnya. Ya jangan minder dengan begitu. Justru antum berani bikin status dakwah, artinya antum termotivasi untuk mengamalkan pertama kali. Nggak usah peduli dengan kata orang. Orang itu banyak yang menjadi anteknya setan sebenarnya ya. Orang yang kerjaannya menghambat orang lain untuk maju, untuk mendapatkan pahala,
itu orang yang setan sebenarnya, setan dari jenis orang, dari jenis manusia, dan dia bisa jadi anteknya setan dari jenis jin. Jadi cuma begitu ya. Manusia itu dituntut untuk berbuat baik, bahkan membuka pintu kebaikan. Minan nasi mafatihul lil khairi maghaliqal syarr. Kata Rasul, di antara manusia ada yang pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Nah, itulah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Mengajak ataupun memberi sarana, misalnya apa? Bangun pesantren. Dia nggak ngajak-ngajak tapi bikin pesantren. Ya tentu saja akan ngajak orang untuk ngisi pesantren itu gitu. Udah, dia membuka pintu kebaikan. Ini pesantren mungkin akan eksis ratusan tahun ke belakang. Terus masih ada, walaupun mungkin dikembangkan oleh siapa, tapi dia perintis. Maka seluruh kebaikan yang ada gara-gara pesantren itu apa? Mengalir kepada orang yang merintis itu. Coba bayangkan berapa besar pahalanya. Itu membuka pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan. Gara-gara orang ngaji itu nggak bermaksiat, nggak jahat, nggak bid'ah, nggak syirik, macam-macam. Segala pintu keburukan apa? Tertutup. Nah, sebaliknya ada di antara manusia yang menjadi pembuka pintu keburukan, penutup pintu kebaikan. Itulah setan ya. Manusia setan ya. Setan jadi-jadian. Jadi manusia nggak jadi, setan nggak jadi juga ya. Setan manusia itu. Kerjanya apa setan manusia? Menutup pintu kebaikan. Ada orang berangkat ngaji, mau kemana? Mau ngaji. Oh hebat ya, sudah ke surga sekarang. Ngejek. Ini bikin orang minder mau ngaji, bikin orang minder mau berdakwah, mencemooh orang berbuat baik. Kayak orang munafik dulu di zaman Nabi. Ada sahabat sedekah, mampunya sedikit, miskin tapi mau sedekah. Apa kata orang munafik? Allah nggak nerima yang sedikit begitu. Coba ejekan orang munafik. Itu orang munafik yang suka ngejek-ngejek kebaikan ya. Ketahuilah kalau antum punya kawan di sekitar antum yang kerjanya ngejek orang berbuat baik, itu munafik itu ya. Punya karakter munafik. Makanya jangan dipelihara punya kawan begitu ya. Antum nggak melihara tapi jangan deket-deket lah, tinggalkan ya, karena akan mengurangi kebahagiaan kita. Kita mau bahagia gagal gara-gara punya kawan yang seperti itu. Rugi kita punya kawan yang begitu ya. Harusnya kita punya potensi meraih surga tinggi, malah masuk neraka yang paling dasar karena jadi orang munafik ya. Kalau berteman dengan orang munafik bisa jadi munafik. Berteman dengan orang kafir bisa jadi kafir. Berteman dengan orang lesbi jadi lesbi. Itu ada terjadi begitu. Berteman dengan orang homo jadi homo. Pokoknya teman ini bahaya sekali ya. Jangan dekat-dekat dengan ahli mungkar, ahli maksiat, ahli bid'ah, ahli syirik. Jauhi semua kalau antum mau bahagia. Tapi kalau nggak mau ya terserah ya. Nggak ada paksaan dalam agama. Kemudian berkata Sidi, saya mana tadi? Wa fadlu da'i wa tahdir wa idamu dunya wal huda, dan huda adalah al ilmu nafi' wal amal salih. Jadi huda di sini maksudnya apa? Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Siapa yang mengajak kepada huda berarti mengajak kepada ilmu yang bermanfaat. Ngajak kepada ilmu bermanfaat itu gimana? Yang ngajari ilmu maksudnya. Ngasih tahu ini hukumnya halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah. Nah itu namanya mengajak kepada ilmu bermanfaat. Nah kalau nggak bisa ngajari ilmu bermanfaat, minimal ngajak kepada amal soleh. Ini lebih gampang ya. Ngajak kepada ilmu bermanfaat dan ngajak kepada amal soleh. Ngajak kepada amal soleh lebih gampang. Kalau antum yakin ini amal soleh, sholat, puasa, zakat, haji, pokoknya amal soleh banyak ya. Baca Quran, zikir, nolong orang, itu amal soleh semua. Ngajak kepada amal soleh lebih gampang. Ya cuma ngajak ini gitu. Ayo kita lakukan ini kebaikan. Itu nggak pakai argumen, nggak pakai macam-macam. Yang penting orang itu paham kalau itu kebaikan. Kecuali kalau itu orang nggak tahu emang ini baik ya. Nah baru antum pakai argumen. Iya ini baik.
karena Allah berfirman, karena Nabi bersabda begini. Baru itu butuh ilmu. Nah, makanya bekalilah ilmu agar kita bisa ngajak orang pakai apa? Pakai hujah. Kalau ngajak orang pakai pokoknya itu bahaya ya. Emang ini baik, pokoknya baik, pokoknya. Emang nanti masuk surga, pokoknya. Jadi nggak bisa pokoknya ya, orang nggak percaya kadang. Kamu harus masuk Islam. Memang apa alasannya masuk Islam? Pokoknya Islam itu baik, ya nggak bisa pokoknya. Orang itu nggak akan percaya dengan pokoknya. Kemudian Fakulu man 'allama ilman, setiap orang yang mengajarkan ilmu, nah ini berarti mengajak kepada ilmu yang bermanfaat. Awajhal muta'allimina ila suluki tariqatin yahsulu lahum fiha ilmun, atau mengarahkan orang belajar kepada menempuh jalan yang dihasilkan bagi mereka di dalamnya ilmu. Yaitu ngajak orang belajar, berarti itu lebih gampang daripada ngajari ilmu. Fahuwa da'in ilal huda, maka dua-duanya ini disebut apa? Dai kepada petunjuk. Ya, dai kepada petunjuk. Ngajak-ngajak orang belajar itu dai kepada petunjuk. Wa kullu man da'a ila amalin shalihin, dan semua yang mengajak kepada amal soleh, yata'allaqu bihaqqillah, yang berkaitan dengan hak Allah, au bihuquqil khalqi al-'ammah wal khassah, atau hak-hak makhluk yang umum maupun yang khusus, fahuwa da'in ilal huda, berarti dia dai kepada petunjuk. Jadi yang ngajak kepada ilmu mau ngajak kepada amal, dua-duanya apa? Dai ila huda. Wa kullu man abda nasihatan, setiap orang yang mengeluarkan nasihat atau menyampaikan nasihat diniyah, nasihat agama, au dunyawiyah, atau dunia bahkan. Apa nasihat dunia contohnya? Kamu pakai baju, kalau enggak nanti kamu hitam. Nasihat dunia itu kebaikan, tetap kebaikan. Bagi anak kecil misalnya main-main gak pakai baju sakit gara-gara itu misalnya, itu kebaikan, itu nasihat. Jadi nasihat duniawi, jangan meremehkan. Nasihat duniawi pun ada pahalanya ya, asal ada niat lillahi ta'ala ya. Kalau niatnya dipuji doang gak dapat pahala. Yatawassalu biha ila din. Nah, nikmat duniawi tapi bisa mengantarkan kepada agama ya. Jangan begitu nanti kamu sakit, itu memang duniawi. Tapi kalau kamu sakit nanti bisa nggak belajar. Gara-gara kamu sakit, kamu nggak bisa sholat dengan baik. Itu akhirnya mengarah kepada agama gitu. Jangan begadang, nanti kamu ngantuk. Kalau ngantuk nggak bisa kerja besok, kerjanya nggak maksimal. Kalau kamu nggak bisa kerja maksimal, nggak dapat duit maksimal, ibadah juga nggak maksimal. Jadi gitu. Semua arahnya menuju ibadah. Bahwa da'in ilal huda, maka semua ini adalah dai kepada petunjuk. Jadi banyak bentuknya ya. Silakan, jadilah antum salah satu atau salah dua, salah semua boleh untuk menjadi apa? Dai ilal huda. Silakan. Wa kullu man ihtada fi ilmihi au amalihi, semua yang mendapatkan hidayah dalam ilmunya maupun amalnya, faqtada bihi ghairuhu, atau bukan dapat hidayah, maksudnya berada di atas hidayah. Semua yang berada di atas hidayah dalam ilmunya maupun amalnya, jadi orang itu ilmunya di atas petunjuk, ilmu benar, atau amalnya berdasarkan ilmu petunjuk. Kemudian apa? Faqtada bi ghairu, dicontoh oleh orang lain. Gara-gara kita melakukan amal soleh, maka itu juga da'in ilal huda. Luas sekali da'i ilal huda. Berarti antum berpenampilan islami, gara-gara itu orang terkesima, oh bagus ya, saya juga pengen penampilan begitu. Antum juga da'i ilal huda. Gara-gara antum berakhlak mulia, jujur dalam jual beli,
Orang terkesima dengan kejujuran itu dan dia juga ingin jujur gara-gara lihat orang jujur. Itu juga da'i ila huda. Jadi banyak. Makanya teruslah untuk berbuat baik. Segala kebaikan yang ditiru oleh orang lain adalah masuk kategori da'i ila huda. Kemudian wa kullu man taqaddama ghairahu bi'amalin khairi. Setiap orang yang mendahului orang lain dengan amal kebaikan, berarti pelopor atau perintis, maka semua orang yang mengikuti pahalanya dipanen, ya, didobelkan kepada orang yang merintis, orang yang mempelopori. Makanya sahabat itu pahalanya paling banyak. Kenapa? Semua kebaikan kita melewati sahabat. Kita sekarang bisa sholat kan melalui hadis melewati sahabat. Pentingnya orang yang menjadi perintis, pelopor, jalur, menjadi jalan, menjadi keran kebaikan itu. Lewat air itu lewat situ menjadi pipa kebaikan. Itu indah sekali. Pahalanya terus dipanen. Au masru'in amin nafa', atau proyek yang manfaatnya umum. Antum bikin sumur, kemudian bebas orang ngambil air dari situ. Antum nggak kenal siapa yang memanfaatkan sumur itu. Bahkan sampai binatang pun, ada onta, sapi, apa saja ngambil manfaat dari sumur itu, maka antum petik pahalanya semua. Padahal cuma sumur, ya, antum nggak nyediain air itu. Air milik Allah, dan sumur pun tanahnya milik Allah gitu. Coba gara-gara bikin sebuah karya yang nggak seberapa itu sebenarnya, waktunya nggak sampai bertahun-tahun gitu, tapi bisa dimanfaatkan sampai ratusan tahun barangkali. Itulah pentingnya bikin proyek-proyek kebaikan. Harusnya kita termotivasi untuk semua itu, ya. Nah sekarang termasuk proyek kebaikan nggak cuma urusan manual, urusan digital semua, urusan teknologi, urusan internet ini abadi sampai kiamat. Insya Allah internet itu hidup, mendekati kiamat lah. Sebelum listrik mati, internet mati, itu kebaikan terus mengalir. Bikin proyek kebaikan. Antum bikin channel dakwah, antum bikin situs dakwah dan sebagainya. Bahkan sekedar status dakwah silahkan. Ya. Itu semua akan menjadi proyek-proyek kebaikan yang manfaatnya merata di mana-mana. Fahuwa dakhilun fi hadan nas, maka semua itu masuk ke dalam nas ini, hadis ini. Berarti luas sekali kan hadis ini maknanya. Wa aksu dzalika, sebaliknya kulihi, semua itu orang yang mengajak kepada kesesatan. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai, ya. Kalau nggak bisa menjadi pelopor kebaikan, minimal jadi orang diem sajalah, daripada malah ngajak-ngajak kepada keburukan dan kesesatan. Naudzubillah. Dan itu sudah karakteristik memang. Orang itu kalau jahat, jelek, pasti ngajak kepada kebaikan, itu pasti. Kemungkinan diem sedikit. Orang sesat semua ngajak kepada kesesatannya, semua orang itu ngajak gitu. Makanya antum yang baik jangan diem. Wong orang sesat aja dakwah gitu. Coba lihat orang sesat itu selalu ngajak yang lain, selalu. Apalagi ketika ngajak yang lain dapat keuntungan. Keuntungan apa? Materi. Orang ngajak-ngajak narkoba, itu dapat keuntungan. Orang ngajak nonton konser, ya dia yang bikin konser dapat keuntungan gitu. Jadi seluruh penjahat itu ngajak orang lain untuk mengikutinya. Seluruh kekafiran juga begitu. Ya, seluruh agama, keyakinan begitu. Makanya jadilah orang yang benar dan jangan malas untuk mengajak kepada kebenaran. Karena Anda kalah dengan orang-orang yang jahat. Orang jahat saja berdakwah, masa orang baik malah diam. Wadda'una ilal huda hum a'immatul muttaqin. Nih lihat statusnya, ya. Orang-orang yang berdakwah kepada petunjuk tadi, yang macamnya banyak tadi, semuanya mereka adalah para imamnya orang bertakwa, yang doanya ibadur rahman, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami bagi orang bertakwa sebagai pemimpin, pelopor. Itu pelopor kebaikan tuh. Orang yang mengajak kepada kebaikan.
Wa khiyarul mu'minin, dan orang mukmin yang terbaik itu, ya. Orang mukmin yang terbaik, khiyarul mu'minin. Wa da'una ila dhalalah, sementara penyeru kepada kesesatan, humul a'immatul ladina yad'una ilan nar, mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru ke neraka, ad-du'at ila abwabi jahannam, ya. Wa kullu man awana ghairahu 'alal birri wa taqwa, bahkan setiap orang yang membantu orang lain untuk berbuat baik dan takwa, ta'awun, ya, kerjasama, fahuwa minad da'ina ilal huda, ini masuk dai kepada petunjuk juga, yang bantu-bantu orang, panitia, seksi perlengkapan, ya, walaupun cuma perlengkapan, gara-gara nggak ada antum nggak lengkap, acaranya batal gitu, maka antum juga termasuk ad-da'i ila hudan, ya. Yang masang-masang listrik, coba listriknya nggak terpasang, gagal acara, ya. Nggak ada pengajian malam ini kalau nggak ada listrik. Ini yang masang lampu ini dapat pahala nih, ya. Yang ikut bayar listriknya juga semua dapat pahalanya. Makanya jangan remehkan segala proyek kebaikan. Antum nggak sadar saja, pahala itu Allah semua salurkan. Tahu-tahu rekening antum gemuk nanti di akhirat, ya. Wa kullu man a'ana ghairahu 'alal itsmi wal 'udwan, sebaliknya semua orang yang menolong orang lain kepada dosa dan permusuhan, maka dia adalah dai kepada kesesatan. A'udzubillahi min dzalik. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, ya, berarti sangat jelas, alhamdulillah. Ilmunya udah jelas, tinggal amalnya yang harus diperjelas, ya. Harus jelas nih, kalau enggak statusnya enggak jelas nanti. Kita ilmu doang, ya, nggak ada prakteknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.